warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah sampai pada tingkatan yang kedua, Ma'rifatul Islami bid-Dalil, dan pada bahasan tentang rukun iman. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa arkanuhu sittatun, rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah, yaitu kalian beriman kepada Allah. Nah, di sini kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan iman kepada Allah itu terbagi menjadi iman kepada Allah itu terdiri dari 4. Iman kepada Allah terdiri dari 4, yaitu iman bahwasannya Allah itu ada. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini ada 4 terdiri dari 4, ya. Yang pertama, iman bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Nah, ini bagian yang harus kita imani, ya, bahwa Allah itu ada. Dalilnya adalah ada fitrah manusia. Jadi fitrah manusia menyatakan bahwa segala yang ada di alam semesta ini pasti ada zat yang menciptakannya. Jadi inilah fitrah manusia. Jadi kita bertanya kepada siapapun, pasti segala sesuatu itu ada yang menciptakannya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ya, tidaklah setiap anak yang dilahirkan melainkan dia terlahir dengan fitrah. Nah, fitrah manusia inilah yang menyatakan bahwa setiap makhluk pasti ada zat yang menciptakannya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah fitrah yang Allah ciptakan di atasnya. Bahwa siapapun orangnya, dia berada dimanapun, kalau ditanya apakah Anda ada yang menciptakan, pasti jawabannya iya. Jadi inilah fitrah manusia yang menjadi dalil bahwasannya Allah itu ada. Kemudian dalil akal. Jadi Allah itu ada. Apa dalilnya? Pertama dalil fitrah. Fitrah manusia, bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua adalah dalil akal. Dalil akal, di mana setiap akal sehat pasti akan menyatakan bahwa setiap yang ada di alam, pasti ada yang menciptakan. Pasti ada pencipta. Kenapa? Karena tidak mungkin itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ya menciptakan dirinya sendiri. Kan gitu kan? Ya. Jadi tidak mungkin apa? Tidak mungkin ada dengan sendiri,
Kemudian tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Jadi dua hal ini dinafikan. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya dan tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu ada dengan sendiri atau menciptakan dirinya sendiri? Nggak mungkin. Ketika itu tidak mungkin, berarti di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Ada yang membuat ada dari tidak ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil apa? Dalil akal. Yang kedua, dalil yaitu syar'i. Dalil syariat. Kalau dalil syariat maksudnya adalah ayat-ayat. Kan? Dalil syar'i berarti apa? Yaitu dalil syariat. Kalau dalil syariat berarti apa? Berarti di sini adalah ayat-ayat. Ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis tentunya. Nah, jadi kalau bicara tentang dalil ayat sama syariat hadis, ya tentu sangat banyak sekali yang menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang ada. Ya. Kemudian yang keempat, dalil bahwa Allah itu ada adalah dalil indra, panca indra. Panca indra. Apa itu? Kita mendengar ada orang berdoa dikabulkan. Kan? Kita mendengar seseorang berdoa meminta dikabulkan. Berlindung dikabulkan. Wa Nuhan idznada rabbahu fastajabna lahu. Di surat Al-Anbiya ayat 76 Allah mengatakan wa Nuhan idznada rabbahu, dan ketika Nabi Nuh berdoa kepada Rabbnya, fastajabna lahu, lalu kami kabulkan doanya Nuh alaihissalam. Kemudian idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, yaitu ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta pertolongan, perlindungan pada waktu perang Badar. Ya, idzastaghitsuna rabbakum, ketika kalian meminta perlindungan kepada Allah, fastajaba lakum, lalu Allah memberikan perlindungannya di surat Al-Anfal ayat 9. Dan seterusnya. Cerita tentang seorang badui yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu khutbah Jumat. Lalu si badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ternak-ternak kami sudah mati. Terus kebun-kebun kami juga mati. Kenapa? Karena kekeringan." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan, berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Sebelum Rasulullah SAW menurunkan tangannya, maka gumpalan-gumpalan awan itu sudah berkumpul. Masya Allah ya, mustajab langsung nih. Sebelum Rasulullah SAW menurunkan tangannya, gumpalan awan gelap sudah berkumpul dan turun hujan yang begitu lebatnya. 1 minggu setelahnya, si badui ini datang lagi. "Ya Rasulullah, ternak kami mati. Kebun kami mati. Kenapa lagi? Hujannya terus banjir." Lalu Rasulullah SAW berdoa lagi. Ya, sebelum Rasulullah turun, maka semua sudah terang benderang. Jadi, dan seterusnya, bahwa panca indera kita menyatakan bahwa Allah itu ada. Dari mana dikabulkannya doa orang-orang yang meminta. Si fulan berdoa agar diberikan keselamatan.
Alhamdulillah Allah kabulkan dia sehingga dia berangkat bepergian pulang selamat. Berdoa agar disembuhkan dari penyakit. Itu akhirnya dia berdoa, Allah jauhkan dari penyakit-penyakit mara bahaya. Allah jadikan penyakitnya tidak menular dan sebagainya. Jadi dalil indra ini menyatakan apa? Dikabulkannya doa. Dikabulkan doa. Nah, ini dalil kalau Allah itu apa? Ada. Subhanallah. Jadi ini bagian yang pertama yang menjelaskan bahwa Allah itu ada. Ya. Kemudian yang kedua, nah kalau ini saya singkat aja ya tentang ini. Yang kedua, iman kepada Allah, yaitu iman kepada rububiyah Allah. Ya, iman kepada rububiyah Allah. Apa makna rububiyah ini? Makna rububiyah ini adalah Allah adalah zat yang mencipta. Allah zat yang mencipta. Mencipta ini apa? Menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa 'alal 'arsy. Jadi Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari. Kemudian Allah tinggi naik ke atas dan bersemayam di arsy-Nya. Kemudian Allah naik dan tinggi di atas arsy-Nya. Itu makna istawa. Ya, kemudian Allah naik dan tinggi di atas arsy-Nya. Berarti tidak ada sesuatu pun yang di alam semesta ini yang ada dengan sendirinya. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Anda tahu orang Jawa bilang namanya merutu. Tahu merutu? Nggak tahu ya. Ini bahasa Jawa Timur, ini merutu. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Merutu itu kalau kita keluar rumah sore-sore, terus menjelang maghrib. Keluar ke kebun. Keluar kebun, mau maghrib, ada binatang kecil yang nggak kelihatan mata. Tapi itu di mata kita ganggu. Kita tepok begini baru kelihatan. Apa namanya? Orang Jawa Timur bilang merutu namanya. Jadi keluarnya itu menjelang maghrib dan di kebun-kebun. Ya, nanti kalau Jakarta kan sudah nggak ada kebun. Ya ada lah sebagian kecil yang di pinggir-pinggir gitu ya. Keluar mau maghrib itu nanti akan muncul binatang itu kecil, ya Allah nggak kelihatan. Dia mikir itu jantungnya ya apa, ususnya gimana gitu ya. Dan juga laron munculnya di jam tertentu saja. Habis hujan, di cahaya, habis itu menjelang subuh mati semua, sudah hilang. Jadi semua yang ada di alam ini Allah menciptakan semuanya. Mulai dari langit, ciptaan yang paling besar, yaitu langit. Kemudian bumi dan seterusnya, Allah yang menciptakan. Namanya rububiyah. Ya. Kemudian setelah Allah menciptakan, Allah yang mengatur. Mengatur itu apa? Ngurusin. Ngurusin itu apa? Yang ngasih nikmat, ngasih kebaikan, ngasih rezeki. Langit dijaga sama Allah. Warnanya dari zaman pertama diciptakan sampai kiamat juga nggak akan pudar, nggak ada keretakan. Kalau retak langit ya berarti kiamat, gitu ya. Kemudian nggak ada tiang, Allah jaga semuanya. Jadi Allah atur berarti apa? Dijaga. Kemudian dikasih nikmat, dikasih rezeki. Begitulah manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi sempurna.
Setelah diciptakan dalam kondisi sempurna, Allah atur. Keluar, Allah kasih hidayah manusia. Hidayah dengan perkara duniawi. Apa hidayah perkara duniawi? Coba kita lihat kambing yang lahir. Ya, kambing lahir keluar, bisa langsung jalan di kambing. Langsung menuju kepada susunya ini. Dia langsung pergi ke tempat susunya dia dan langsung diisap. Pertanyaan kita, kok tahu kambing kalau ini tempatnya susu? Kok nggak keliru yang diisap jempolnya tuh induknya? Ayo, jempolnya induknya kayak atau apa, kok nggak keliru? Bayi lahir. Yang pertama kali memegang bayi ini siapa? Ibunya? Bukan. Yang pertama kali megang siapa? Dokter. Bidan. Dia yang ngeluarin. Dikeluarin sama bidan atau dokter. Terus dibersihkan sama bidannya. Dibersihkan, diiniin, ini, dipakai, kasih pakaian dan sebagainya dan sebagainya. Masih nangis ini bayi. Dipegang bidan yang lain nangis. Dipegang dokter anak, dicek, diperiksa dokter anak nangis. Kapan dia berhenti? Kok tahu kalau ini mboknya itu tahu dari mana? Ayo. Kok tahu kalau ini mboknya itu? Orang tuanya tahu dari mana? Udah dipegang, diam dia. Terus lapar. Si ibu mohon maaf ya ngeluarin payudara. Kok tahu kalau ini mohon maaf tempat yang ngisepnya? Kok nggak keliru jempolnya tuh ibu yang diisep? Atau hidungnya tuh ibu kayak yang diisep kayak. Kok pas gitu loh yang ini yang mohon maaf yang puntingnya ini yang diisep gitu kok tahu. Wah ngisepnya pinter lagi dia. Pinter sekali, jago ngisepnya dia. Ini namanya hidayah. Hidayah apa? Hidayah duniawi. Jadi Allah udah atur, ini semua diatur sama Allah. Hidayah duniawi. Orang tuanya aja yang ngerusak ini. Apa ngerusaknya? 7 bulan udah dikasih gorengan. Rusaknya orang tuanya yang ngerusak kan. 7 bulan udah dikasih gorengan. Ya kan harusnya Allah bilang haula ini kami lain 2 tahun dia ini anak akan cukup susu ini. Dirusak sama ibunya, sama maknya, sama bapaknya. Apa? Dikasih gorengan udah nggak apa-apa udah 8 bulan. Ngisep minyak ini anak. Ya kakak sehat. Ya, jadi Allah sudah kasih hidayah, hidayah duniawi. Terlepas dia orang Islam, orang tuanya agamanya kafir atau apa, semua dikasih hidayah. Terus setelah itu tumbuh berkembang, dikasih rezeki, dikasih nikmat. Nikmat apa? Tubuhnya sempurna, dikasih susu yang sehat. Tumbuh lagi, Allah kasih kenikmatan. Inilah Allah, rububiyah, Rabbul Alamin. Ya, ini namanya iman dengan rububiyah. Kemudian yang ketiga rububiyah adalah apa? Allah yang rububiyah ini apa? Penguasa. Jadi menguasai. Menguasai. Jadi Allah lah yang berkuasa di alam semesta. Tidak ada yang berkuasa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa kajian kita terakhir Asmaul Husna itu kemarin? Apa? Al-Qawi. Ya, Al-Matin. Allah punya nama Al-Qawi, Allah punya nama Al-Matin. Apa itu? Tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan Allah. Ya. Jadi inilah rububiyah Allah. Rububiyah Allah ini menghendaki apa jemaah? Nah, menghendaki apa? Ini rububiyah Allah. Jadi rububiyah Allah ini menghendaki apa? Menghendaki apa? Bahwa Allah itu akan tempat apa? Tempat bukan tempat lah. Berarti Allah itu apa? Menolong. Nah, menolong
berarti apa? Melindungi. Berarti apa? Mencukupi. Mencukupi apa? Mencuk, salah nulis kan. Mencukupi. Mencukupi apa? Kebutuhan. Hmm. Makanya dari rububiyah Allah berarti apa? Isti'anah. Nah, berarti apa? Memohon satu, memohon pertolongan. Nah, kan bisa panjang begini jemaah. Memohon pertolongan. Memohon pertolongan. Terus yang kedua apa? Tawakal. Nah, berarti kalau kita beriman dengan Allah, berarti kita beriman dengan rububiyah Allah, yang artinya apa? Pertolongan itu datang sama Allah, berarti tawakal. Artinya apa? Berserah diri hanya kepada Allah. Ini bagian dari rububiyah. Kenapa? Nah, itu tadi yang di atas. Karena Allah yang ngatur. Jadi minta tolongnya sama Allah. Ini bagian dari rububiyah. Paham ya jamaah ya? Jadi bagian dari iman. Iman kepada Allah berarti iman bahwa yang bisa nolong kita ini cuman Allah. Yang bisa mencukupi kehidupan kita hanya Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa nasib kita, rezeki kita, masa depan kita itu bisa diatur oleh selain Allah. Ini syiriknya sudah syirik rububiyah ini. Ya. Abu Jahal aja yakin kalau yang ngatur dirinya itu Allah. Ya, ini bahaya. Seperti percaya dengan zodiak, ya, perbintangan, ramalan-ramalan. Ini syirik sama rububiyah ini. Karena yang ngatur semua ini Allah. Bintang lu apa? Bintang lu monyet, makanya suka pisang gitu jemaah. Bintang lu apa? Leo, makanya makan daging melulu. Oh ya, bintang lu apa? Bintang apa lagi itu? Capricorn, makanya suka makan buah, umpamanya jamaah ya. Jadi siap makrum gila nih orang percaya begini-giniannya. Jadi iman kepada Allah berarti apa? Iman dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang ngatur, yang ngasih rezeki semua ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagian dari iman sama Allah, rububiyah. Yang ke berapa jawab? Yang ketiga. Iman dengan uluhiyah Allah. Nah, iman dengan uluhiyah Allah. Apa uluhiyah ini? Yaitu ibadah. Ibadah itu hanya apa? Ditujukan. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Nah, ini bagian dari iman kepada Allah. Dan mereka yang iman dengan Allah, Allah itu ada. Berarti dia harus percaya terhadap rububiyah. Jadi ketika dia iman bahwa Allah itu ada, berarti yang mencipta, mengatur, menguasai adalah Allah, rububiyah. Ya, yang kedua, ketika dia beriman dengan rububiyah Allah, berarti dia harus apa? Harus ibadah hanya kepada Allah. Nah, inilah makna dari apa itu jemaah? Ini makna dari kalimat apa? La ilaha illallah. Nah,
Inilah iman sama Allah itu jamaah. Makanya syirik itu menjadi perbuatan dosa yang paling besar. Ya, syirik menjadi dosa yang paling besar karena orang yang syirik berarti dia bukan orang yang beriman. Ya, orang syirik bukan orang yang beriman. Kalau dia meninggal dalam kondisi syirik, berarti akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini serem nih jemaah. Minta-minta ke kuburan, minta-minta ke batu, meyakini batu, kelang, cincin memiliki kekuatan supranatural. Mencari berkah kepada selain Allah. Wisata religi, wisata ke kuburan-kuburan. Ya, minta-minta. Ya, ini semua tidak mencerminkan kalau dia iman kepada Allah. Karena apa? Karena dia syirik. Sehingga dia akan masuk neraka kekal selamanya. Amal ibadahnya rajin sholat tahajud, zakat, sedekah, puasa Senin, Kamis, puasa Daud, haji, sampai pramugarinya apal. Lolo lagi haji. Inti lagi haji. Umroh. Saya dulu pernah umroh, pas waktu itu sebulan diajak lagi sama travel, berangkat lagi. Kata imigrasi Arabnya, ente yang bulan lalu sama Ana, balik lagi ente, katanya dia. Dan gitu ya, nikmatnya kan Ustadz gitu, bolak-balik umroh ya. Alhamdulillah, umrohnya bolak-balik gitu jamaah ya. Tapi dia, na'udzubillah, syirik sama Allah. Maka semua ibadah yang dia lakukan itu akan gugur dan sia-sia. Ya, cari minta berkah ke kuburan, percaya sama keris, ini keris sakti mondroguno kata orang Jawa. Ya. Ini kerisnya melahirkan kekuatan supranatural, gelang, cincin, jimat dan sebagainya. Ya. Maka menunjukkan dia tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Yang keempat. Ya. Yang ini yang ketiga tadi. Yang keempat, iman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya apa? Meyakini, membenarkan bahwa Allah itu jadi iman bahwa apa? Allah punya apa? Punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Nah, ini jemaah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah menetapkan bahwa Allah punya nama, Allah punya sifat. Allah menetapkan bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Rasulullah SAW menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya sesuai dengan keagungan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah satu, tidak boleh menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Allah punya nama mendengar, berarti Allah punya sifat mendengar. Kita beriman
Nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah punya kuping ya. Terus kupingnya Allah bagaimana dong? Lalah lebay. Nggak boleh kepo. Kepo sama manusia aja nggak boleh. Apalagi keponya sama Allah. Tambah nggak boleh lagi. Ya, begitulah semua. Allah punya wajah. Ya kita percaya, iman. Allah punya wajah. Berarti wajahnya Allah kayak kita dong. Nah, enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh kita menyamakan. Kita beriman, percaya bahwa Allah punya nama dan sifat-sifatnya seperti ini. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan manusia. Tidak boleh berkata apa? Tidak boleh mengatakan apa? Tidak boleh mengatakan bagaimana. Nggak boleh kita katakan bagaimana. Nanyain gimana ya ininya kupingnya Allah wajahnya. Nggak boleh. Karena kita cukup memahami nama-nama itu dari sisi bahasa Arab. Adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh kita membuang nama-nama ini. Tidak boleh apain? Membuang atau ngapain? Atau mentakwil, yaitu memalingkan maknanya. Tidak boleh membuang atau memalingkan maknanya. Seperti mereka mengatakan, seperti Allah mengatakan bahwa Allah itu istawa alal arsy. Allah berarti punya sifat istiwa. Istiwa itu apa? Istiwa itu dalam bahasa Arab mengatakan naik dan tinggi. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah istawa alal arsy pada 7 ayat di dalam Al-Quran. Ada 7 ayat yang mengatakan bahwa Allah itu istawa, tinggi, naik dan tinggi di atas arsy. Ini mana istawa? Berarti kita wajib memahami ini. Oh, ini makna istawa dalam bahasa Arab. Saya paham. Ya. Kemudian kita nggak boleh memaknai. Berarti kayak raja dong. Nggak boleh. Bagaimana? Nggak boleh. Sudah kita beriman seperti yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis yang sahih. Maknanya kita paham dalam bahasa Indonesia. Selebihnya kita nggak boleh mempertanyakan. Nah, sebagian orang mengatakan, ini istawa ini bukan maknanya tinggi dan di atas. Kalau kita artikan itu maknanya tinggi di atas, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Terus istawa ini harus kita maknai yang sesuai dengan logika akal. Jadi istawa ini maknanya bukan tinggi dan di atas, tapi istawa ini artinya menguasai alam. Nah, ini tidak boleh ini. Ini ngawur ini namanya. Jadi dia membuang makna istawa dengan dalih ini adalah tasbih, menyamakan dengan makhluk, lalu membuang maknanya lagi. Sudah jatuh ketimpa tembok. Nggak boleh. Lalu apa maslak sahih, manhaj sahih, metode yang benar dalam memahami nama dan sifat Allah? Istawa disebutkan dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, istawa itu apa? Dalam bahasa Arab, istawa itu tinggi, naik dan tinggi di atas. Berarti Allah istawa, berarti Allah itu naik dan tinggi di atas arsy. Sudah ini kita maknai. Berarti kita menyamakan dengan makhluk dong. Yang nyuruh nyamain siapa? Justru kita dilarang menyamakan. Anda yang menyamakan. Para ulama salaf ahlus sunnah tidak. Kita percaya Allah itu tinggi dan di atas arsy dan tidak akan sama dengan manusia. Anda yang menyamakan. Lalu ketimpa tembok lagi satu, dibuang makna istawa ini dan diganti diselewengkan dengan makna menguasai. Berarti Allah di mana? Di mana-mana. Oh, tambah hebat. Kufurnya ini dahsyat. Ya, perhatikan. Wajah. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah punya wajah. Al-wajhu. Wajah dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia wajah artinya wajah. Berarti Allah punya wajah di dalam Al-Quran.
seperti yang Allah beritakan. Terus ya udah kita beriman. Nggak boleh, loh berarti kayak manusia dong. Berarti Anda menyamakan Allah dengan manusia. Terus bagaimana Anda menyamakan Allah dengan manusia dan mengatakan bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah, para ulama salaf memahami kata ini dalam bahasa Arabnya apa, hakikatnya diserahkan kepada Allah. Kita nggak tahu. Tapi mereka ini tidak. Ini maknanya bukan wajah. Maknanya itu adalah nikmat. Dipalingkan. Tangan. Ini bukan tangan maknanya. Kekuatan. Terus ini ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah diputarbalikkan oleh mereka. Karena mereka tidak beriman dengan ini. Berarti ketika mereka tidak beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti dia dikatakan tidak beriman sama Allah. Nah, inilah jamaah, ya. Kenapa? Mohon maaf. Kenapa bisa demikian? Karena sesuatu yang sama namanya belum tentu sama hakikatnya. Ya kan? Sesuatu yang sama namanya belum tentu sama hakikatnya. Kue. Namanya sama. Masakan, contoh, sayur asem. Jawa Timur bilang apa? Sayur asem. Kan gitu. Jawa Tengah bilang apa? Sayur asem. Sunda bilang apa? Sayur asem. Betawi bilang apa? Sayur asem. Sama nggak? Coba kumpulin. Kagak nyambung. Kumpulin sayur asem Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda, Jawa Barat, sama Betawi. Coba kumpulin jadi satu. Beda semua. Soto. Semua soto. Lebih parah lagi ini soto ini. Soto Surabaya. Soto Lamongan. Soto Madura. Jawa Timur sendiri ini. Pindah lagi jalan lurus. Soto Pekalongan. Ya kan? Soto Kudus. Terus soto apa lagi? Sini soto Betawi. Soto Sunda nggak ada ya soto ya. Soto Betawi. Soto Bogor. Yuk. Terus pindah nyebrang. Coto Makassar. Coba kumpulin lain semua. Namanya sama. Penyamaan nama bukan berarti Allah punya wajah. Manusia juga punya wajah. Bukan berarti namanya sama terus bentuknya sama. Tidak, Allah punya wajah. Faham kita al-wajhu wajah. Tapi wajah Allah ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran. Tidak boleh menyamakan, tidak boleh mengatakan bagaimana. Kita percaya sudah. Seperti yang Allah beritakan di dalam ayat-ayat ini. Contoh, kenikmatan surga, buah-buahan surga. Disebutkan di antara buah-buahan surga apa? Pisang, apel, anggur, kurma, buah tin, buah zaitun. Ya kan? Ini disebutkan bahwa ini buah surga. Loh, apakah pisangnya surga nanti sama pisang di dunia? Kalau nanya sama dengan pisang di dunia, pisang yang mana? Di Jawa, pisang ini ada puluhan. Mulai pisang sejempol sampai pisang segini. Mau pisang yang mana? Ayo, namanya pisang. Ada pisang segini, ada pisang. Saya pernah ngerjain orang Saudi dulu di rumah saya. Habis makan, mereka makan baru buah. Harusnya kan buah dulu kan makan. Saya kasih pisang susu yang cuma sejempol segini. Ya, kalau orang Jawa Timur bilangnya pisang susu. Yang gedenya cuma sejempol. Saya bawa, subhanallah, mahadha ya Ustaz Nizar. Muz, pisang. Dimakan, makan. Anak ambil, anak potek. Wallahi hilu, manis. Nujarib, kata dia, coba. Mumtaz, kata mereka, enak, manis. Seneng makan dia. Deh,
Sama di situ ada pisang Ambon. Subhanallah, wah, rame terus. Pisang Ambon disamain, dibedain sama pisang sejempol. Wah, ada pisang, Masya Allah, Indonesia, ini jannah, surga, macam-macam. Anak diem aja. Setelah selesai, anak keluarin dari dalam rumah pisang tanduk. Jemaah. Mereka bilang apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mana? Saya bilang, Nus, nakul. Terus kita ngomong pisang-pisang yang mana? Nama sama tapi ternyata beda. Wah, kata inilah kita memahami pakai sederhana. Bahwa Allah punya nama-nama, Allah punya sifat-sifat. Bisa jadi penamaannya ini sama dengan apa yang ada pada manusia. Tetapi tentu hakikatnya akan beda. Makanya kaidahnya apa? Jadi apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti apa? Iman bahwa Allah punya nama-nama dan sifat sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah bagian dari inilah iman sama Allah. Nah, yang tidak sesuai dengan ini apa? Oke, kita balik. Yang nggak sesuai dengan ini, keluar dari keimanan ini sekarang di masyarakat. Sekarang ada fenomena di kampus-kampus yang notabene Islam. Dosen-dosen liberalis yang konon dikasih nama cendekiawan Muslim. Mereka sekarang lagi menghembuskan di otak, ngerusak otak pemuda-pemuda yang belajar studi Islam di kampus-kampus Islam. Dengan studi filsafat dan sebagainya. Dengan mengatakan Allah itu tidak ada. Itu di dunia kampus ya yang belajar filsafat. Mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Kalau kita menghayati, merasakan, baru di situ kita meyakini Allah itu ada. Tapi kalau kita lagi biasa-biasa Allah nggak ada. Ini gendeng jamaah namanya. Bukan gendeng lagi, ini kufur ini jamaah. Kafir ini, murtad. Kalau sudah begitu. Ya. Kemudian berkaitan dengan rububiyah. Muncul lagi sihir, perdukunan. Seperti percaya dengan zodiak, ramalan-ramalan. Nah, ini syirik besar. Dan syirik besar itu orang keluar dari Islam. Uluhiyah, banyak syirik. Juga terhadap ibadah, berdoa kepada Allah. Minta-minta kepada selain Allah. Syirik ibadah luar biasa. Masalah asma wa sifat. Di sini banyak kelompok masyarakat yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dan membuang, nggak percaya Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Ya. Kemudian Allah tidak istiwa di atas arsy. Allah tidak mempunyai sifat tinggi sehingga mereka mengatakan apa? Membuang nama-nama itu, membuang sifat-sifat Allah. Ini sifat-sifat yang khususnya yang mereka buang. Sifat-sifat Allah dibuang sehingga cuma disisahkan sifat wajib yang 20. Ya, dibuang nama yang lain, dialihkan maknanya. Bahkan sampai pada satu tingkatan mereka mengatakan Allah itu di mana-mana. Karena Allah itu tidak punya sifat tinggi. Itu di mana-mana. Kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat? Karena anggapan dia, kalau kita menetapkan sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Terjebak dia. Padahal kita dilarang menyamakan Allah dengan makhluk. Coba Anda tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Akan selesai masalahnya. Nah, mereka menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya membuang nama-nama ini, sifat-sifat ini, membuang sifat-sifat ini, dan dimaknai, diselewengkan artinya. Udah, sudah bubar mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ahlu sunnah wal jamaah, manhajus salaf. Ini manhaj yang mulia. Inilah cara beragama yang benar. Yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan Rasulullah SAW, diajarkan para sahabat,
para ulama salafus salih, ibadah hanya kepada Allah. Alam semesta diatur, dikendalikan, diurus hanya sama Allah. Hidayah Allah yang ngasih, hidayah dunia maupun hidayah iman, amal, ilmu, itu Allah yang ngasih. Allah yang memberi kebaikan, Allah yang menurunkan keburukan pula. Sehingga ibadah, berdoa, meminta hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Ya. Kemudian ahlu sunnah percaya, beriman bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti yang diceritakan Rasulullah SAW dalam hadis, tanpa menyamakan dengan makhluk dan tanpa mengatakan bagaimana. Berarti kita beriman dengan sifat-sifat itu seperti apa adanya. Faham dalam bahasa Arabnya, kita faham maknanya, tapi hakikatnya kita yang nggak tahu. Makanya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Inilah iman sama Allah. Menjadikan kita ibadah, tauhid, jauh dari syirik, dan meyakini Allah punya nama dan sifat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Barakallahu fikum. Inilah bahasan kita pada rukun yang pertama, yaitu apa? Iman kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Ya, kita jelaskan secara ringkas. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya kita nanti akan bahas masalah iman kepada para malaikat. Ya, di bahasan yang berikutnya insyaallah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Semoga oret-oretannya bisa difahami ya. Allah jelas sekali Ustaz. Boleh di-share nanti Ustaz insyaallah. Insyaallah kita share nanti ya. Insyaallah, barakallahu fikum. Tafadhol jamaah, jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa raise hand. Ini share langsung nanti biar lewat ini teman-teman. Ya, silakan sambil nunggu ini. Sambil nunggu kita coba baca yang masuk lewat chat untuk dibacakan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, itu sudah tuh. Nanti biar tinggal teman-teman ngirim ke grup yang di Bumiku Mengaji. Waduh, bahasanya nih. Fadhal, silakan yang bertanya. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya izin bertanya, dalam beberapa urusan di kehidupan sekarang banyak sekali kita membersihkan penyakit dalam tubuh melalui perantara air dan dibacakan ayat-ayat Quran dan semisalnya atas perantara seorang ustadz. Apakah ini diperbolehkan? Apakah termasuk syirik, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'd. Fenomena memasukkan benda ke dalam tubuh, kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan. Agar apa? Macam-macam, tergantung dengan tujuan dari si kliennya ini, istilahnya kliennya ya. Ada yang tujuan biar terlihat cantik terus. Ya. Ada yang tujuan agar memiliki kekuatan super. Mungkin sering nonton Superman dia. Film apa yang hijau itu?
hulek kata orang Jawa Timur, hulek gitu ya. Ya pengen punya kekuatan. Mungkin dulu suka nonton Samson Betawi gitu. Biar ditusuk nggak mempan gitu. Ini yang disebut dengan istilah susuk biar cantik. Kalau susuk macam-macam tempatnya dan posisinya tergantung mimpi dari si dukun. Ya, ada lagi yang kekuatan gaib, ya, kekuatan gaib istilah mereka. Nah, ini banyak di kota-kota besar banyak juga. Apakah ini syirik? Ini justru membahi syirik. Ini syirik besar. Ya, syirik besar. Yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa yang ini. Ini yang disebutkan oleh Allah, innallaha harrama 'alanna harrama 'alan qad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ini yang Allah firmankan kepada para nabi dahulu dan kepada Rasulullah SAW, jika Anda berbuat syirik, maka semua amal ibadah Anda akan gugur sia-sia. Ketaatan ibadah yang selama ini gugur. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ini yang Allah firmankan, sungguh siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga bagi dia. Berarti inilah yang Allah katakan bahwa mereka yang berbuat syirik akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan kekal selama-lamanya. Berarti mereka yang melakukan ini dia kufur murtad kepada Allah karena telah melakukan syirik besar. Sehingga para ulama mengatakan inilah naqid min nawaqidil Islam. Inilah yang menyebabkan Islamnya batal, syirik besar. Wal'iyadzubillah. Jadi ini yang harus kita menumbuhkan al-khawf minasyirik. Kita harus takut sama bentuk syirik yang seperti ini. Pengen tampil cantik, ya sudahlah, cantik itu ada masanya. Ada waktunya. Nanti kalau sudah waktunya selesai ya sudah hilang cantiknya. Tinggal sisa-sisa cantik. Mbah dulu orang cantik ya. Iya ya dulu nek. Iya dulu nenek cantik. Dulu ya akhi. Sekarang mbah cantik apa mau diapain ya Allah. Mau tahu diri ya akhi, astagfirullahaladzim. Dulu gagah berani ketik badannya. Kapan? Dulu ya akhi. Dulu gede kokar. Sekarang kisut, tahu kisut jemaah. Mengkeret kisut itu jemaah. Ya akhi, udahlah, semua ada makanan ada expirednya. Begitulah semuanya. Ya, semua ada, harus sadar. Oh manusia kuat. Ah, kuat terbatas. Kuat kalau kena pisau sedikit juga teriak. Sadari bahwa manusia ini lemah. Ya, sadari manusia ini lemah. Ya. Jangan terjebak dengan bisikan syaitan. Nah intinya itu adalah semua syirik besar. Semoga Allah jauhkan kita dari bentuk-bentuk kemusyrikan semuanya. Ya, berikutnya silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya ada yang sudah resen, kami persilahkan. Bu Yuniarti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya izin bertanya Pak Ustaz. Kalau kita, saya kan waktu itu saya nggak karena kita nggak tahu ya. Saya pernah berobat ke dukun. Itu ternyata dukunnya itu ada pas saya berobat itu saya kan kita nggak tahu itu ada apa semacam kayak sesajen gitu Pak Ustadz. Terus kita dipijit terus dikasih air
dikasih sesajen itu Pak Ustadz, itu itu termasuknya gimana? Termasuk syirik apa musyrik Pak Ustadz? Iya, barakallahu fiik. Percaya sama dukun, berobat sama dukun dengan dalih pengobatan alternatif. Alternatif kata orang Sunda. Iya. Bukan alternatif, alternatif. Karena Sunda tidak ada huruf V. F tidak ada. Jadi apa ini? Ini syirik besar. Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang ramal, kahinan, arrafan, dukun, tukang ramal, lalu dia bertanya, kemudian percaya dengan apa yang dijawab oleh si dukun, tukang ramal, maka dia telah murtad. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke tukang ramal, dukun, nanya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Maksudnya apa? Enggak Ustaz, saya enggak percaya. Yakin saya enggak percaya. Udah enggak percaya 100%. Terus ngapain ke situ? Nanya aja sih, iseng. Sholatnya orang kayak gini tidak diterima 40 hari. Jadi kalau sebelum 40 hari dia wafat, waduh, tahu deh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inilah, jangan percaya sama mereka-mereka yang seperti ini. Ini syirik besar. Ya, dukun, tukang ramal dengan kedok pengobatan alternatif atau apa, tidak. Pengobatan hanya dua. Pengobatan medis yang disebut dengan pengobatan barat, pengobatan tradisional yang disebut dengan pengobatan timur. Yang lain ini hanya dukun yang berkedok pengobatan alternatif. Ya, suruh tidur, tiduran. Saya mau terawang dulu, di mana titik penyakit Anda? Nah, di sini. Sebentar, saya akan pindahkan penyakit Anda tempat lain. Ya, Mas, kayak cerita Kopinghu, Mas. Dukun dong, ya memang dukun. Tapi baca-baca Ustadz. Ya, baca apaan? Bismillah kok. Baca bismillah, baca Al-Fatihah. Yang bismillah Fatihahnya yang didengerin ente. Qomat kamitnya yang berlembar-lembar gak didengerin ente. Ya, maling juga kamu nyolong baca bismillah kadang-kadang. Mau nyolong nih, bismillahirrahmanirrahim. Nyolong ya maaf. Ya. Walaupun gak ada orang ngerokok baca bismillah dulu, gak ada ya. Tapi ini apakah berarti itu tuh jadi halal? Iya kan? Nggak ada ceritanya. Ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan berikutnya, terus gimana? Taubat sama Allah. Ya, kita bertaubat kepada Allah atas apa yang dulu kita lakukan, istighfar. Ya, terus tentu jangan sampai kita lakukan kembali. Berikutnya, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Belum ada yang masuk lagi di pertanyaan Ustaz. Nampaknya sudah cukup jelas penyampaiannya. Kita cukupkan kalau di Ustaz ada pertanyaan mungkin. Ya, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini aja dulu ya. Biar saya bisa istirahat. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bahasan tentang iman dengan para malaikat. Ya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.